Hai murid-murid, bertemu kembali bersama Cikgu Don hari ini. Oke, topik hari ini adalah kita akan membuat eksperimen tentang kandungan tanah. Seperti yang Cikgu sudah janjikan, Cikgu akan buat eksperimen ini seperti yang terdapat di dalam buku aktiviti Anda, muka surat 60. Oke, apa yang kita perlukan adalah mari uji kandungan tanah. Oke, kita akan perlukan tanah liat, tanah kebun, dan pasir. Kita gunakan balang besar dengan penutup. Oke, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan. Oke, masukkan tanah ke dalam balang. Oke, lepas itu tuangkan air ke dalam setiap balang. Oke. Langkah keempat adalah ketatkan penutup dan goncang ketiga-tiga balang. Dan yang kelima, letakkan balang di atas meja untuk 30 menit. Oke, selepas itu, yang terakhir nomor 6, perhatikan kandungan ketiga-tiga tanah dalam balang dan jawab soalan. Oke, selepas ini murid-murid akan menjawab soalan. Tetapi sebelum itu, mari Cikgu tunjukkan kepada murid-murid hasil eksperimen yang telah Cikgu lakukan. Oke, mari kita perhatikan. Hasilnya adalah di sebelah sini. Oke, Cikgu sudah buat eksperimen ini murid-murid. Ini adalah eksperimen yang telah Cikgu lakukan. Oke, sebenarnya ini adalah Cikgu sudah buat selama lebih kurang 4 hari yang lalu, murid-murid. Oke, Cikgu tunggu sehingga hari Kamis, petang Kamis, malam Kamis, Cikgu baru buat video ini. Jadi, botol ini, bekas ini telah Cikgu biarkan bukan 30 menit saya murid-murid, tetapi 4 hari. Jadi, kita akan perhatikan lapisan kandungan tanah pada setiap jenis tanah. Oke, murid-murid, kita perhatikan. Oke, lapisan ataupun kandungan tanah bagi tanah kebun. Kalau kita perhatikan adalah yang paling bawah sekali, kita akan nampak ada batu-batu yang kecil. Oke, ada batu-batu yang kecil murid-murid. Dan semakin ke atas itu kita akan dapati perubahan kepada struktur tanah. Oke, di sini batu-batu kecil dan di sini kita dapati ia adalah butir pasir. Seperti yang kita sudah pelajari untuk kelas Cikgu yang lalu. Oke, tanah kebun juga mengandungi pasir dan di sini kita akan nampak butir pasir. Oke, di atas butir pasir kalau kita nampak di sini murid-murid. Oke, di sini adalah biasanya yang mendap ke bawah ini adalah hewan yang reput. Oke. Jadi biasanya kalau dalam tanah kebun ada pelbagai jenis hewan kan murid-murid yang Cikgu sudah tunjukkan kelas Cikgu sebelum ini. Kita akan nampak kumbang, nampak cacing. Oke, kita jumpa siput. Jadi di bagian bawah ini adalah hewan yang reput. Dan di bagian atas, di bagian atas ini adalah tumbuhan yang reput, yang terapung, yang sudah mati ya murid-murid. Jadi kita nampak sekarang dengan lebih jelas, Cikgu jarakkan sedikit. Oke, sekarang Cikgu ambil dari jarak ini, murid-murid boleh nampakkan. Oke, di sini batu-batu kecil, lepas itu ada butir pasir, di sini adalah hewan yang reput. Oke, tanah kebun banyak hewan ya murid-murid. Lepas itu di sini adalah tumbuhan yang reput. Oke, murid-murid, sekarang kita beralih kepada pasir. Oke, mari kita perhatikan dengan lebih dekat apakah kandungan yang ada pada pasir. Oke, kita fokus di bagian bawah ya murid-murid. Oke, murid-murid perhatikan perbedaan yang kamu nampak. Oke, di sini dengan jelas murid-murid boleh nampak ya. Oke, untuk pasir murid-murid
Oke, kita sudah belajar juga untuk eksperimen Cikgu yang lalu. Pasir hanya ada 2 sahaja ya murid-murid. Kita perhatikan murid-murid, bagian bawah ini, oke, kita dapati bagian bawah ini adalah batu-batu yang kecil. Lihat perbezaannya di bagian sini murid-murid. Oke, di sini kita dapati butir batu yang kecil. Oke. Tetapi di bagian atasnya nih murid-murid, nampak tak nih? Oke. Ini adalah butir pasir. Oke, butir pasir itu lebih halus. Manakala batu-batu kecil itu lebih besar. Oke, lebih kelihatan. Oke, Cikgu harap murid-murid sudah dapat melihat dengan lebih jelas, dengan lebih dekat, apakah kandungan yang ada pada pasir. Oke, kita nampak di sini sampai sini. Kita nampak ada butir ataupun batu-batu kecil. Tetapi apabila berada di sini murid-murid, ia sangat halus. Oke, ini adalah pasir. Oke, jadi Cikgu harap murid-murid paham. Oke, di bagian atas ini adalah air saja. Jadi ini air. Oke, ini pasir. Oke, kita ulang semula ya. Dan ini batu kecil. Oke, murid-murid, ini adalah tanah liat. Mari kita perhatikan. Oke, untuk tanah liat kita tidak akan jumpa batu kecil atau pasir ya murid-murid. Cuma kita hanya lihat satu bahagian saja selain daripada air. Oke, yang akan kita temui adalah kita hanya melihat butir tanah yang sangat halus. Oke, murid-murid. Oke, sebagai penutup kepada eksperimen Cikgu, kita ulang semula. Oke, untuk tanah kebun murid-murid, paling bawah adalah apa? Ya, paling bawah adalah batu-batu kecil, diikuti oleh butir pasir, diikuti oleh, ini apa murid-murid? Ya, ini adalah hewan reput, dan ini adalah tumbuhan yang reput. Oke, ada 4 ya. Dan bagi pasir pula, oke, kita lihat pasir. Untuk pasir di bawah sekali ini adalah batu-batu yang kecil di bawah sekali, dan di sini kita nampak lebih halus, ini adalah butir pasir. Ini batu-batu kecil, butir pasir, lepas itu air. Oke, untuk tanah liat ini adalah di sini adalah butir tanah yang sangat halus. Kita tidak akan jumpa batu-batu kecil ataupun pasir, kita tidak akan nampak. Kita hanya nampak butir tanah yang sangat halus. Oke, itu sahaja keputusan eksperimen yang telah Cikgu buat. Semoga ini dapat membantu murid-murid untuk menguasai topik tentang kandungan tanah. Jadi selamat menjawab soalan di dalam buku aktiviti berkaitan dengan eksperimen ini. Jumpa lagi, bye-bye.